Al-ikhwah arsyadakumullah li taatillahi jalla wa ala. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala di kesempatan ini bisa bertemu, bisa duduk bersama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berharap pertemuan ini membawa keberkahan dan meningkatkan keimanan serta amal soleh kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk di hadis ke-20. Hadis yang pendek, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan akan menuntun kita kepada perkara-perkara kebaikan. Nah, An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amri Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawal Bukhari. Nah, dari Abu Mas'ud, tolong dibedakan ya dengan Ibnu Mas'ud. Di sini Abu Mas'ud. Nama beliau Uqbah. Ayahnya bernama Amr. Dari sahabat Ansar, sehingga dikatakan Al-Ansariyu. Kemudian Al-Badriyu, ini lakop, julukan karena beliau mengikuti perang Badar, sehingga dikatakan Al-Badriyu. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, ya, jika kamu tidak di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah apa yang kamu suka, apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Rasul di sini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ini adalah ucapan yang sejak awal, ya, sejak kenabian yang pertama itu sudah ada. Ya, sehingga dikatakan sesungguhnya mimma, di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan-ucapan kenabian yang pertama, jadi dari para nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW, yaitu ucapan ini. Jika engkau tidak, ya, tidak malu,
maka silahkan berbuat apa yang kamu suka. Nah, jadi ucapan ini idza lam tastahi fasna ma syi'na ini adalah ternukil dari generasi ke generasi. Dari para nabi terdahulu sampai hari ini. Nah, kemudian idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki. Itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Yang pertama, makna letterlek, artinya apa yang tersurat. Ya. Jadi dipahami sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Sehingga artinya apa? Jika apa yang ingin engkau lakukan, jadi perkara yang ingin kamu kerjakan itu merupakan perkara yang tidak memalukan, ya, tidak memalukan, baik terhadap Allah ataupun kepada manusia, maka kerjakan, tidak masalah, gitu loh. Jadi seandainya perkara yang ingin kita lakukan adalah perkara yang tidak menjadikan kita malu kepada Allah, kita tidak malu kepada manusia, sudah kerjakan. Itu berarti perkara yang tidak bermasalah, perkara yang mubah, gitu. Ya, maka nanti kembalinya kepada hati kita, ya. Maka ini menjadi ukuran. Wah, ini kelihatannya kok nggak pantas di mata manusia. Ini nggak pantas dalam pandangan Allah Ta'ala. Maka tinggalkan. Gitu. Ya. Sedangkan yang kedua, kita pahami sesuai dengan maksudnya. Jadi orang yang mengatakan kalimat tadi, kalau kamu tidak malu, silakan kerjakan apa yang kamu kehendaki. Maka di sini ucapan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, ini merupakan kalimat ancaman. Ya, itu. Sehingga artinya apa? Ya udah, kalau kamu nggak malu kerjakan, gitu loh. Ini kan ancaman sebetulnya. Dipahami sebagai bentuk ancaman. Ya. Jadi kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya sudah silahkan. Kamu lakukan apa yang kamu suka. Sehingga kamu akan mendapati perkara yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau orang Jawa itu apa bahasanya? Melulu. Ya udah, kalau kamu nggak malu, ya udah kerjakan aja. Ini sebetulnya adalah ancaman. Artinya hakikatnya apa? Ya artinya jangan kamu lakukan karena sebetulnya yang akan kamu kerjakan itu perkara yang tidak baik. Nah, sedangkan makna yang kedua, kalimat itu hakikatnya adalah perintah. Jadi berita, tetapi maknanya adalah perintah. Ya. Artinya barang siapa yang memiliki rasa malu, maka rasa malu itu akan menghalangi
akan mencegah dia dari perkara-perkara yang tidak baik. Sedangkan orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, maka dia tidak akan terhalangi dari perkara-perkara yang jelek. Ya. Jadi kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini berita. Rasul mengabarkan tentang keadaan manusia. Jadi orang yang memiliki rasa malu dia akan terhalangi, dia akan tercegah dari perkara-perkara yang jelek. Sedangkan orang yang tidak memiliki rasa malu, ya tidak akan terhalangi dari perkara-perkara yang jelek. Maka apa yang dilakukan oleh manusia itu sesuai dengan rasa malu yang dimilikinya. Nah, sehingga ada kan sebagian orang itu perkaranya sama, ya, tapi ada orang yang dia malu sehingga dia tidak melakukan. Ada orang yang tidak malu sehingga dia kerjakan. Perkaranya sama, tetapi yang membedakan apakah orang itu melakukan atau tidak adalah rasa malu yang ada pada dirinya. Ikhwah rahimakumullah. Sekarang apa yang dimaksud dengan rasa malu al-haya'u? Ya. Disebutkan al-haya'u huwa taghayyurun wa inkisarun ya'taril abda min khaufi ma yu'abu bihi. Ya, perubahan, ya, yang menimpa pada seorang hamba karena takut dicela oleh manusia. Jadi ini perasaan, ya. Malu itu amalan hati. Ya, jadi perasaan yang menimpa atau dialami oleh seorang hamba ketika dia takut untuk dicela, dijelekkan oleh manusia. Gitu. Jadi kalau orang tua khawatir nanti dikatain begini-begini, itu malu. Ya. Ya, jadi ini adalah pengertian yang disebutkan atau dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Jadi perubahan perasaan yang ada pada manusia karena dia takut dicela, dijelekkan oleh manusia. Nah, dan rasa malu semuanya baik. Nah, jadi disebutkan dalam satu riwayat, jadi al-haya'u khairun kullu. Jadi rasa malu itu semuanya baik. Atau kullu khairun, semuanya baik. Nah, kecuali dalam dua keadaan. Jadi rasa malu semuanya itu baik kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, ketika rasa malu itu menghalangi dari melaksanakan perintah. Misal, ayo siapa yang mau setoran dulu? Dia tidak mau setoran karena malu. Ini berarti apa? Malu yang jelek. Paham ya?
Saya malu kalau mengerjakan sholat sunnah. Saya malu kalau setor duluan misalnya. Nah, itu enggak benar. Itu. Ini kondisi pertama. Jadi saya ulang, rasa malu semuanya baik kecuali rasa malu yang menghalangi seseorang dari melaksanakan perintah. Keadaan kedua, itu apa? Ayuki afil mahdur. Rasa malu yang menjadikan dia terjatuh dalam larangan. Ya, jadi bisa jadi misalnya apa? Dia kumpul dengan teman-temannya. Kemudian tiba waktu azan. Nah, kemudian dia apa? Dia malu sama teman-temannya yang tidak sholat, gitu loh. Sehingga dia apa? Tadi tidak mengerjakan sholat. Dia akhirnya meninggalkan sholat karena malu dengan temannya. Wah, nggak enak saya. Ya, atau misalnya, ya ada tamu misalnya, ada temannya datang, gitu. Karena malu kepada temannya, dia melakukan hal yang diharamkan. Itu adalah sikap atau rasa malu yang tercela. Nah, bisa dipahami ya, jadi ada dua ya. Jadi rasa malu semuanya itu baik kecuali dalam dua perkara. Satu apa tadi? Menghalangi dari melaksanakan perintah. Yang kedua apa? Menyebabkan dia terjatuh dalam perkara yang dilarang. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan rasa malu? Karena tadi apa? Rasa malu itu perkara yang baik, yang akan menjadikan kita itu terjaga kehormatannya, ya, terjaga ucapan dan perbuatan kita. Dengan malu itu kita akan terhalangi dari hal-hal yang tidak pantas. Coba, ya. Terlebih misalnya kita sebagai penghafal Al-Quran itu ada hal-hal yang sebetulnya kalau orang umum itu tidak memalukan. Tapi bagi seorang penghafal Al-Quran itu menjadi hal yang memalukan. Ada seperti itu. Ya. Nah, jadi misalnya seorang penghafal Al-Quran, ya, udah dia tertawa terbahak-bahak misalnya. Ini kan hal yang tidak pantas. Maka perbuatan itu akan tercegah dari kita ketika kita memiliki rasa malu. Malu, saya sebagai penghafal Quran masa tertawanya seperti itu. Ya, dalam berpakaian, mungkin orang awam menganggap itu hal yang biasa. Tapi kita sebagai santri, kadang wah malu kita. Nah itu. Dengan rasa malu itu kita terhalangi dari memakai pakaian yang kurang pantas bagi seorang penghafal Al-Quran misalnya. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan rasa malu itu? Ya, sebagaimana akhlak yang lainnya, maka rasa malu bisa didapatkan oleh seseorang melalui dua cara. Pertama, itu adalah anugerah dari Allah. Itu sudah menjadi tabiat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah ya menjadikan orang itu memiliki tabiat rasa malu ya, seperti Sahabiyun Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Memang dari sananya. Gitu. Yang kedua, rasa malu itu
bisa kita dapatkan melalui usaha, ya, melalui latihan-latihan, ya. Maka ini kita bisa merasakan kan, misal mungkin ketika kita sedang sendirian itu rasa malu kita kurang terkontrol, tapi ketika misalnya kita bersama dengan orang-orang soleh, maka rasa malu kita itu muncul dengan kuat, ya kan? Mungkin kalau antum bisa rasakan ketika misalnya sedang kumpul dengan teman-teman antum, ya mungkin biasa-biasa, tapi ketika ada ustadz ini, sehingga muncul rasa malu itu lebih besar. Nah, ya. Maka di sini rasa malu bisa didapatkan melalui usaha-usaha. Misalnya dengan mengenal Allah Ta'ala, mengenal keagungan kebesaran Allah, meyakini tentang pengawasan, penglihatan, peliputan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dengan kita menyadari dan menyaksikan berbagai macam kenikmatan yang sudah kita peroleh dari Allah Ta'ala. Nah, jadi misalnya kita diberi nikmat oleh Allah berupa HP. Kita juga diberi nikmat memiliki kuota internet. Nah, ketika kita menyadari nikmat ini, pasti akan muncul rasa malu. Seandainya kita gunakan nikmat itu tadi, HP dan kuota itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Itu. Coba lihat berapa banyak ya orang-orang, ya, para siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran online karena nggak punya HP. Atau mereka yang tinggal di daerah yang tidak ada sinyal misalnya. Nggak mampu membeli kuota. Coba. Maka mestinya kita malu ketika kita diberi nikmat oleh Allah. Dengan berbagai macam kemudahan itu, kemudian kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Ingat al-ikhwah ya, jadi internet dan sebagainya dari teknologi itu tergantung penggunaannya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, internet, HP itu bisa mencelakakan, bisa mengantarkan orang masuk neraka, bisa juga mengantarkan orang masuk surga. Maka diharapkan dengan rasa malu yang kita miliki akan menghalangi kita dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, biasanya ya, rasa malu itu lebih kuat muncul pada diri kita ketika kita bersama orang lain. Ya, maka hati-hati ketika misalnya kita ini punya HP, nah, kemudian pakai apa itu headset. Itu kan sebetulnya bisa mengurangi rasa malu. Kenapa? Karena kita merasa, oh temanku nggak mendengar, ya kan? Orang lain nggak mendengar apa yang saya dengarkan. Nah, demikian pula ketika ya kita membuka internet ya di tempat-tempat yang sepi yang kita sedang sendirian, biasanya itu akan tergoda untuk kita apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Rasa malunya berkurang. Maka harus betul-betul ditanamkan ma'rifatullah,
pengenalan Allah, pengawasan Allah, peliputan Allah Ta'ala, ya, sehingga kita memiliki rasa malu yang sangat kuat kepada Allah. Meskipun tidak ada orang yang tahu, meskipun tidak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan, kita malu kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, rasa malu diperoleh dengan dua jalan. Itu anugerah dari Allah Ta'ala, yang Allah sudah tanamkan dari sana. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mendapatkannya melalui latihan-latihan, ya, dengan belajar. Ya, maka hadirkan selalu pengawasan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di hadis ke-21. Atau sebelum lanjut sampai jam berapa? Atau cukup? Tafadhol Ustaz, kalau mau lanjut enggak apa-apa. Kita sampai jam 16.45. Baik, sekarang masih 15 menit, mungkin soal jawab saja. Ya, karena hadis 21 meskipun pendek, sekali lagi ini jawami'ul kalim, ya. Jadi perlu penjelasan yang banyak. Tafadhal kalau ada soal. Untuk para santri dan ikhwah yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau menulis di kolom chat, bisa privately atau bisa ke everyone. Jadi bisa mengaktifkan mikrofon dan bisa menulis di chat. Oke Ustadz, satu pertanyaan di sini, bagaimana cara menumbuhkan rasa malu kepada orang atau teman kita? Karena biasanya seseorang kalau sudah terlalu akrab, kadang rasa malunya berkurang. Ya, jadi sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu ayat disebutkan, ya, malulah kalian kepada Allah sebagaimana kalian malu terhadap orang yang paling soleh di antara kalian. Dan itu otomatis, ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih soleh, itu akan muncul rasa malu. Maka bagaimana kita menumbuhkan, membesarkan rasa malu kita di hadapan teman kita, ya masing-masing kita meningkatkan kesolehan kita. Ya. Karena itu hati. Ya, urusannya hati. Ya, dan Allah Ta'ala akan mengangkat, ya, derajat seseorang, ya, itu dengan kesolehan dia. Allah akan jadikan seseorang itu agung, mulia di hadapan orang lain karena ketakwaan, keimanan yang ada pada dirinya. Itu. Maka kalau kita misalnya, kita lihat, orang itu nggak kenal dengan yang diajak bicara, apakah dia salah atau tidak, biasanya dia kurang rasa malunya. Ya kan? Coba lihat misalnya ketika sering kan kita alami, ya, karena kita nggak tahu fulan ini siapa, kadang-kadang kita itu bercanda gitu. Tapi setelah tahu itu dia ustadz besar, baru muncul rasa malunya kan. Itu. Nah, kenali orang itu. Nah, lihat keutamaan yang ada pada dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi ini ada yang minta untuk diulangi tentang dua hal yang dilarang untuk malu padanya. Pertama adalah malu dalam mengerjakan ketaatan. Ya, itu tercela. Malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Aku malu ngafal Quran, sudah tua kok. Nah, ini nggak bener, gitu loh, ya kan?
wah saya malu ini, saya hanya bisa menghafal satu baris dalam satu hari. Masa nggak malu untuk menghafal kalau begitu? Itu nggak benar. Salah. Yang kedua, malu yang menyebabkan melakukan kejelekan. Misalnya kita melanggar larangan. Jadi karena malu kita kemudian melakukan hal yang haram. Kan ini banyak banget terjadi di kalangan manusia. Ya kan? Misalnya dia orangnya baik misalnya, tapi kemudian kumpul dengan teman-temannya. Ayo ngerokok. Nah kan, wah nggak enak aku. Malu aku kalau nggak sepakat dengan teman-temanku. Akhirnya dia ikut ngerokok kan dia. Itu malu yang keliru. Itu malu yang tercela. Ya kan? Nah, ya. Jadi ada juga misalnya kita sebagai santri udah ajak nongkrong sama temennya, nongkrong nggak ada manfaatnya. Waduh nggak enak aku, malu saya masa diajak nggak datang, nggak mau, gitu loh. Itu malu yang tercela. Jadi dua itu, wallahu taala alam. Kemudian Ustadz, yang berkaitan dengan malu yang dilarang untuk yang poin pertama, yaitu malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan. Bagaimana jika kasusnya kemudian kalau dia disuruh untuk mengerjakan amal soleh, tapi dia malu karena ada orang yang lebih alim atau lebih mulia dari dia. Contoh dia disuruh imam, bersamaan dengan itu ada ustadz atau seseorang yang lebih afdol dari dia. Ya, kalau itu suatu kewajiban, dia udah ditunjuk misalnya. Misalnya di pondok nih, sudah ada jadwal. Yang jadi imam fulan, hari ini fulan, udah ditunjuk, ya sudah jalan. Nggak boleh dia malu karena ada ustadz. Karena Pak, itu sudah, ya ustadz pun sudah sepakat kan tentang penunjukannya itu. Gitu. Kalau dia kemudian, wah saya malu nggak mau jadi imam. Nah, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Karena bisa jadi, ya penunjukan itu memang sudah merupakan satu program untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, untuk melatih antum nanti kalau jadi imam itu supaya sudah terbiasa tidak DP ya, demam panggung gitu loh. Ya, tidak seperti itu. Jadi enggak apa-apa. Dan itu banyak sekali. Rasul SAW juga sering kok seperti itu. Ya. Beliau tunjuk sahabat untuk menjelaskan. Rasul ada di situ. Apakah sahabat, wah saya nggak mau, saya malu saya. Enggak. Ya kan? Kecuali kalau memang bebas misalnya. Ada pertanyaan misalnya. Jadi kadang misalnya di grup WA. Ya. Itu ada pertanyaan. Sedangkan di situ ada ustadz-ustadz senior misalnya. Sedangkan kita ini apa gitu loh. Nah, paling kalau kita nggak menjawab, wah malu saya ada ustadz. Itu nggak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban bagi dia kan. Itu. Dan tidak ada perintah untuk kamu jawab. Gitu. Atau juga misalnya nanti kamu ditanya sama ustadz. Coba terangkan ini dalam ketika pelajaran misalnya. Coba fulan terangkan masalah ini. Wah saya malu Ustaz. Nggak enak ini sama antum di sini menjelaskan. Itu nggak benar, itu tercela. Ya kan? Jadi termasuk hal yang menghalangi manusia dari ilmu itu dua juga. Ya, hal yang menghalangi manusia dari mendapatkan ilmu itu dua. Satu, rasa malu. Yang kedua, kesombongan. Ya kan? Karena sombong kan dia meremehkan, nggak mau belajar. Karena malu dia akhirnya juga nggak belajar. Dia karena malu dia tidak misalnya tidak mencoba menjawab sehingga diketahui apakah pemahaman dia itu benar atau salah. Ya kan? Jadi kalau misalnya Ustadz nanya, Fulan kamu terangkan masalah ini, ya jawab aja. Supaya diketahui apakah pemahamanmu sudah benar atau belum. Tapi kalau kita malu, ya kita kan nggak tahu pemahaman antum seperti apa. Nah, ya, karena kadang-kadang apa yang sudah kita pahami itu ternyata nggak cocok dengan yang dimaukan oleh pemahaman guru-guru kita gitu loh. Maka perlu
dipastikan. Bahkan kalau perlu tanya Ustaz, apakah seperti ini benar? Nah, gitu loh, untuk memastikan pemahaman kita. Wallahu taala alam. Baik, monggo untuk santri yang lain kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz, ini masuk. Bagaimana jika berkaitan dengan sebuah kasus apabila kita diberi amanah untuk mengurusi satu program yang berkaitan dengan pihak lain, kemudian kita pergi ke pihak tersebut, kemudian di sana kita mendapatkan semacam amplop untuk dikatakan sebagai untuk uang bensin dan yang lain-lain. Apakah hal ini termasuk dari gratifikasi atau bukan? Bagaimana hukum? Ya. Jadi hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang kuat itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ya, dengan catatan satu, tidak merubah niat kita. Hati-hati. Ya, uang bensin ini sering menjadi permasalahan. Ya. Bukan aja dengan orang lain. Karena kadang-kadang wah, ada orang itu iri ya, fulan itu dapat transportnya besar, kita kecil. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga niatan-niatan kita agar kita tetap ikhlas. Gitu. Ya. Kemudian juga tidak mengurangi kesungguhan kita dalam mengajar. Jangan sampai karena apa? Halakoh A, karena transportnya kecil, kita ngajarnya ya seadanya. Halakoh B karena transportnya besar, kita lebih bersemangat. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, boleh diterima ketika misalnya antum tidak ada persyaratan dari lembaga yang mengutus antum. Ya, kalau misalnya antum diutus oleh lembaga, misalnya diutus oleh pondok, kamu ngajar TPA di sana, kamu jangan ngambil transport. Ya sudah, kita nggak ngambil. Gitu loh. Terlebih misalnya kita sudah diberi oleh pihak pondok. Gitu loh. Hanya kamu ke sana ngajar di sana. Ini transportnya nanti dihitung oleh pihak pondok, kamu jangan membebani sana. Maka kita nggak boleh. Ya. Jangan kemudian beralasan pondok juga nggak ngerti ya, atau malah pesen nanti sama yang didatangi, jangan ngomong-ngomong sama pihak pondok loh Pak. Ini lebih bahaya lagi ini ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, kalau saya sih boleh dengan catatan-catatan seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Baik. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir berkaitan dengan merasa cukup. Bagaimana cara agar kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, tentunya dalam hal dunia. Ya, Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis yang mewasiatkan kepada kita kan. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia. Gitu. Ya, jadi kita harus memiliki rasa tidak butuh dengan apa yang ada di tangan atau yang dimiliki oleh orang lain. Ya, orang lain punya mobil, saya nggak butuh mobil kok. Selesai kan kita. Saya masih cukup dengan kayak motor. Gitu. Kemudian yang kedua, Rasul katakan apa? La tanzur ila man huwa fawqaka walakin ungdur man huwa asfala minka. Jangan kamu lihat orang yang lebih dibanding dirimu. Ya. Tapi lihatlah orang yang berada di bawah dirimu. Ya, kalau kita misalnya ya dalam kondisi sekarang
kemudian sering mainnya kepada orang-orang kaya, sering dolan ke rumahnya orang-orang kaya, wah kita ini mesti akan naik tensi kita. Wah, kapan aku punya rumah seperti itu? Akhirnya ya di rumah itu apa rumah kita jelek begini-begini, ya kan? Kita mau duduk di kursi kita sendiri di rumah itu udah nggak nyaman lagi. Kenapa? Sering duduk di kursinya orang kaya. Gitu. Maka untuk ngobati apa? Mainlah. Datangi orang-orang fuqara wal masakin. Yang mereka mungkin rumahnya hanya dari bambu. Mungkin perabotan rumahnya ya sekedar satu ranjang saja, nggak punya meja kursi. Jadi mestinya ya seperti pengalaman yang kita lakukan, kalau habis main dari teman-teman yang kaya itu, kita pulangnya lewat pinggir-pinggir sungai. Untuk melihat orang-orang yang rumahnya gubuk-gubuk reot di pinggir sungai, yang rumahnya di bawah jembatan, begitu. Ya, nanti termasuk ketika nanti misalnya kalian sudah punya istri misalnya, gitu juga kadang-kadang apalagi perempuan kan, wah diajak main ke rumah teman yang kaya pulang cerita, wah tadi wah, perabotannya begini, pengen, maka disembuhkan dengan cara apa? Ayo lihat orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita akan lebih bersyukur. Oke, mungkin rumah kita belum di keramik, ya alhamdulillah itu ada teman yang rumahnya lantainya tanah kan begitu. Ya, waktu rumah kita temboknya belum diplester, ya alhamdulillah sudah tembok lah itu temen itu rumahnya dindingnya bambu. Gitu-gitu aja. Lihat apa yang ada di bawah kita. Ya, jangan kebalik. Untuk urusan dunia lihat yang di atas, urusan akhirat kita ngelihat yang di bawah, binasa kita. Ya. Urusan dunia lihat orang yang di bawah kita. Kemudian urusan akhirat lihat orang yang di atas kita, ulama kita, masya Allah, orang-orang soleh, masya Allah kan begitu mestinya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, nah, wallahu taala alam. Mungkin pertanyaan tersebut sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasinya para santri dan jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Abu Ahmad hafizahullahu taala. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan masalah hati. Mungkin nanti bisa dibahas di satu pertemuan khusus yang membahas tentang masalah hati. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para santri semuanya, insya Allah nanti habis ini untuk sesi ujian dilanjutkan sampai dengan Isya. Untuk pengganti sesi sore ini, setelah kajian ini langsung, nanti grup ujian akan dibuka oleh admin. Silakan antum mengantri di situ. Nanti waktunya sampai Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.